Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan materi Sad Al-Zariyah sebagai dalil hukum yang beranggotakan Rahma Fahmadina Lubis, Nur Hadiah, Lutfi Lismiko, dan saya sendiri Bobi Sapri Manazara sebagai moderator. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rahma Fahmadina Lubis. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Sad Al-Zariyah. Secara etimologi, Sad Al-Zariyah terdiri dari dua kata, yaitu sad dan zari'ah. Sad berarti penghalang, hambatan atau sumbatan. Zari'ah berarti jalan. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pengertian zari'ah yaitu ialah sesuatu yang menjadi sarana dan jalan kepada orang lain. Ada juga pengertian terminologi, maka Sad Al-Zariyah, para ulama memberikan pengertian dengan rumusan, yaitu masalah atau sesuatu yang apabila dilihat secara lahir adalah boleh, tetapi membawa kepada perbuatan yang haram atau terlarang. Maksudnya di sini, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kebaikan atau maslahat. Tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kerusakan atau mafsadat. Pengertian yang dirumuskan oleh para ulama itu tadi berbeda dengan pengertian Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah yang mengatakan bahwa pembatasan pengertian zari'ah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat karena ada juga zari'ah yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Fat al-zari'ah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang tadi dikatakan oleh Wahab Al-Zuhaiti bukan termasuk zari'ah, tetapi dikatakan oleh jumhur ulama termasuk dalam kaidah muqaddimah atau pendahuluan. Mendirikan sholat itu adalah wajib, sedangkan untuk mendirikan sholat itu harus berwudu lebih dahulu. Maka berwudu itu hukumnya wajib, karena berwudu itu wajib. Maka upaya mencari air untuk berwudu pun wajib. Berwudu dan mencari air dalam contoh ini menurut jumhur ulama disebut dengan hukum pendahuluan kepada yang wajib atau muqaddimah al-waji'ah. Makasih, itulah presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. 2. Kedudukan Saddu al-Zariyah sebagai dalil hukum. Pendapat Al-Baji, mazhab Maliki, bahwa Sad Al-Zariyah ini dipegang oleh Imam Malik, sementara ulama yang lain seperti Imam Hanafi dan Al-Syafi'i menolak menggunakannya. Akan tetapi, Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa Imam Hanafi dan Al-Syafi'i dalam kondisi-kondisi tertentu juga menggunakan Sad Al-Zariyah. Sedangkan Ahmad bin Hambal memakainya seperti Malik. Akan tetapi, Ibnu Hamzah menolak Sad Al-Zariyah secara keseluruhan. Pendapat Ibnu Al-Rifa'ah yang menerima Sad Al-Zariyah tetapi tergantung pada bentuknya. Dalam hal ini, ia membagi kepada 3 bentuk. Yang pertama, suatu yang secara pasti akan membawa kepada yang haram, maka hukumnya haram pula. Dan di sini berlaku Sad Al-Zariyah. Kedua, sesuatu yang secara tidak pasti tidak membawa kepada yang haram, tetapi bercampur dengan sesuatu yang dapat membawa kepada yang haram. Di sini diperlukan ikhtiyat atau kehati-hatian dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan menyangkut hal tersebut. Dalam membawa kepada yang haram akan dilakukan Sad Al-Zariyah, tetapi jika hal tersebut jarang membawa kepada yang haram, tidak perlu dilakukan Sad Al-Zariyah. Kalau dilakukan, maka sudah dipandang berlebih-lebihan. Ketiga, yaitu sesuatu yang mengandung kemungkinan membawa kepada yang dilarang, dan dapat pula membawa kepada sesuatu yang boleh. Apabila lebih cenderung kepada yang haram, dilakukan Sad Al-Zariyah. Tetapi jika lebih cenderung kepada yang boleh, maka dalam bentuk ini diperlukan Sad Al-Zariyah. Baiklah, saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Smiko akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Maka Imam Syatibi mengemukakan Said Al-Zariyat itu dapat dilihat dari kualitas kemafsadatannya. Dibagi kepada 4 macam, yaitu yang pertama, perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kerusakan secara pasti. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu hukumnya boleh dilakukan karena jarak membawa kepada kerusakan. Yang ketiga, perbuatan yang dilakukan itu biasanya membawa kepada kerusakan. Yang keempat, perbuatan itu pada dasarnya adalah boleh dikerjakan karena tidak mengandung kerusakan, tetapi kemungkinan pula perbuatan itu membawa kepada kerusakan. Aplikasi Saddul Zariyat pada ekonomi dan keuangan syariah. Aplikasi Saddul Zariyat pada ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana pendapat Al-Sakoni yang mengharamkan kredit karena membuka peluang untuk terjadinya riba. Padahal kredit adalah pembayaran utang secara angsuran yang hukumnya pada dasarnya boleh. Tetapi jika angsuran itu tertunda waktunya, maka kreditur bisa saja menambahkan utang kepada debtor sehingga utangnya menjadi bertambah. Penambahan pembayaran atas utang adalah riba. Terima kasih telah dapat materi saya sampaikan. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.